Oke, kita lanjut lagi aja ya. Karena tadi ada masalah baterainya habis. Ya, ini contoh dari penyelenggara yang kurang persiapan nih ya. Saya tadi sampai mau nanya apa ya? Oh, seumpamanya nih. Kita lanjut lagi. Seumpama ketika pada waktu event, terus official ini melihat banyak hal-hal yang terjadi kesalahan yang dilakukan penyelenggara dan tidak sesuai dengan standar dari yang diharapkan oleh SCAI ini. Apakah mau di-cut saat itu atau gimana nih? Oke. Pesan yang saya dapatkan waktu kita awal-awal membahas soal ini ada kebutuhan untuk jadi official SCAI. Nah, tugasnya ngapa-ngapain gitu. Terus sejarahnya kenapa ada Ice League segala macam, kenapa ada official SCAI. Balik lagi ke misi utamanya. Yang penting ini harus jalan dulu. Oke. Make sense. Sebenarnya nggak cuma di sini aja, tapi kalau kita bicara soal event, kita menyelenggarakan sesuatu acara, kan nggak bisa kalau waduh ada kekurangan ini terus berhenti. Udah nggak jadi ngambek. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Gimana caranya? The show must go on. Kekurangan apa harus bisa ditutupi, harus bisa diperbaiki saat itu juga. Kan nggak mungkin. Yaudah kita betulin minggu depan. Iya, orang udah datang semua di situ, udah persiapan. Acaranya sekarang kok betulinnya nanti. Betul. Nah, itulah makanya tadi penting pengawasan ini bukan cuma ke juri, ke peserta, tapi kita juga butuh mengawasi penyelenggara, butuh mengevaluasi penyelenggara supaya kita dapat feedback gitu. Kedepannya bagaimana formatnya yang bisa dijalankan. Oke, jadi kalau umpama nanti nih, contoh nih, ini kan Ice League-nya udah ditutup nih ya berarti ya untuk tahun ini ya? Kayaknya udah ditutup. Kayaknya udah ditutup ya. Let's say kita ditutup. Tahun depan nih dari kampung saya nih Kediri nih mau bikin nih. Itu caranya gimana sih untuk mengajukan supaya kita dapat sanction dari SCAI? Oke. Kalau kedepannya itu saya belum tahu bagaimana persisnya karena pasti akan ada evaluasi terhadap yang pelaksanaan sekarang ini. Ya, nanti kedepannya bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak nggak tahu. Tapi kalau yang kemarin itu SCAI mengumumkan bahwa akan ada Ice League ini. Bahkan sebelum dia mengumumkan itu udah ada teaser-teasernya gitulah. Canggih deh pokoknya yang pegang sosmednya SCAI sekarang. Siapa sih yang megang? Ada itu Mas apa ya? Coffee. Ada lah. Rahasia guys, nggak boleh disebutin nih. Adminnya, miminnya dirahasiakan. Pokoknya adminnya udah terbukti lah di sosmednya. Gitu. Jadi dia bikin teaser, jadi orang-orang udah mulai ini apa sih gitu kan. Nah, kepo, curious. Baru dia kasih tahu Ice League ini apa, penjelasannya jelas. Setelah itu buka pendaftaran. Oh, jadi dari yang berminat ini mengajukan diri. Iya. Kalau yang disiapkan kayak mungkin perlu fotokopi KTP, KK itu atau apa sih yang di syaratnya apa sih supaya bisa mengadakan Ice League? Syaratnya ya. At least tahu bagaimana cara running event, tahu cara mengerti menjalankan event, terus punya background di industri kopi, biar bagaimanapun akan lebih mudah ketika dia memang punya background daripada dari nol ya. Daripada dia misalnya biasa nanganin event wedding. Ya. Di sisi eksekusi event mungkin dia punya pengalaman. Tapi begitu beda industri, ya mesti belajar lagi dari nol. Iya, apalagi teknis banget ya kalau kompetisi barista. Karena kita balik lagi acuannya tetap ke rules regulation. Rules regulation itu jangan dibayangin cuma kopi yang dipakai apa, airnya apa, enggak. Dari siapa yang berhak untuk jadi peserta, siapa yang berhak untuk menyelenggarakan. Layoutnya stage kayak gimana, ukuran mejanya berapa, kali berapa, jenis air yang dipakai apa. Itu
Dia mengajukan atau itu semua ada acuannya. Oh, jadi ngikutin acuannya itu, dia sanggup nggak ngikutin itu betul. Ya? Nah, bisa dibayangin kalau tidak punya background di industri kopi sama sekali, nggak ada bayangan sama sekali juga. Iya. Karena teknis banget ya. Iya. Dan kalaupun dari background industri kopi, tapi tidak pernah punya pengalaman sama sekali, at least nonton lah kompetisinya yang pakai standar itu. Iya. Itu juga repot sekali. Karena ketika nyusun panitia, waduh, perlu panitia di pos apa aja ya? Ya, terus ini suruh ngapain, job desk-nya apa aja ya? Terus peralatan yang dibutuhin apa aja ya? Kan nggak cuma, misalnya kalau bikin IBC, mesin grinder, nggak cuma itu doang. Yang perintilannya, timer, banyak ya. Sapu, pengki, lap, ember. Nah, AC. Terus tapi ini Jet, ini mungkin terakhir nih ya. Kita tadi udah bahas tentang penyelenggaraan Iceland. Sebentar banget. Ini udah lama, Jet. Takut baterainya habis lagi, Jet. Ya nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi, Jet. Tapi ini terakhir ya, nih. Ini mungkin yang paling banyak jadi pertanyaan nih, ya. Kan Iceland ini diadakan kan untuk barista dong, ya kan? Nah sekarang kenapa atau alasan apa supaya kenapa barista ini harus ikut Iceland dulu? Kenapa nggak nanti nunggu regional aja? Kan toh regional juga tetap diadain, Jet. Kenapa mesti harus ikut Iceland? Gitu. Kalau dari sisi kompetitor ya, ini pandangan aku aja lah, gitu. Kalau memang ada Iceland dan praktis aja deh, lokasinya nggak jauh dari kita atau di tempat kita, kenapa nggak ikut yang itu dulu? Paling nggak logistiknya lebih mudah lah kalau itu dekat atau di daerah kita, satu. Terus kedua, ya kita mulai dari yang paling bawah nih, penyaringannya. Kalau aku jadi kompetitor nih ya, kalau langsung ke regional, ya aku mikirnya, wah ini mah udah saringan nih. Paling nggak udah ada juara-juara Iceland-nya di situ, musuhku lebih berat. Nah, pertama itu. Terus kedua, regional akan dibuka setelah pendaftaran, tapi effortnya tidak kayak dulu yang cepet-cepetan cepet daftar. Harus bikin resume dulu. Cepet-cepetan isi slot balapan ngeklik itu. Ya itu susah sih kalau itu. Kompetisi juga sih itu. Ya, tapi kalau buat aku gampang. Gadgetku banyak, wifi-ku kenceng. Ya, balik lagi effort lagi itu susah ini. Ikut di Iceland dulu. Pendaftarannya ya nggak usah nulis resume, bisa langsung daftar. Tapi kalau dari saya nih, Jet, kompetitor nih ya, dengan adanya Iceland ini, enak apa tuh, Jet? Murah. Teles-teles apa tuh? Kabel. Kalau dari saya sendiri nih, saya akan lebih milih ikut Iceland dulu. Kenapa? Ya. Karena potensinya kalau umpama menang di Iceland, at least saya punya title juara 1 Iceland atau juara 2 Iceland, itu yang bisa dijual dulu nih. Betul. Kalau kita ikut langsung regional, itu udah pasti lebih berat. Bisa masuk final aja untung-untungan, ya kan? Ya kalau memang juara ya syukur, tapi kan kalau ikut Iceland, untuk jadi juaranya mungkin lebih besar nih. Nah, satu lagi nih, bisa nggak kalau kita habis ikut Iceland ini kalah nih di Pasuruan nih, saya nggak terima, saya mau ikut Iceland nanti yang di Solo atau di Surabaya, boleh nggak? Boleh. Wah, itu guys, itu kunci yang kita mau punya titel sekelas Iceland ya. Kalau kita udah pakai Iceland kan udah untuk saat ini loh ya. Iya, untuk saat ini ya. Kan ini udah sanction dengan SCAI dong. Levelnya beda dong dengan Tarkam, ya kan. Nah, bisa dapat titel itu, wah, menarik. Tapi tadi Willy bilang kansnya lebih besar di Iceland. Setelah ngelihat yang di Pasuruan ini, ternyata nggak juga. Wah iya sih, ini sih luar biasa sih. Nggak juga. Ini sih luar biasa. Iya. Terus terang ya, kita tadi habis selama 2 hari ini, event di Pasuruan ini, kita lihat pesertanya ya, waktu itu kita memang agak underestimate ya, Pasuruan yang ngikut kayak gimana sih? Ya. Kota kecil. Dibilang underestimate juga enggak, tapi kalau kita perbandingannya dengan yang sudah-sudah, kota-kota besar ya, Bandung, Jogja ya. Kan sebelum acara kan kita tanya juga ke panitia, ini pesertanya banyak dari mana mas? Ya katanya banyak lokal Pasuruan mas. Nah, begitu dijawab lokal Pasuruan,
ya kita tahu selama ini yang sudah-sudah, yang dari Pasuruan berapa, gitu. Iya. Wah ini wajah-wajah baru nih. Saya nggak pernah dengar tuh peserta dari Pasuruan di nasional. Paling nggak secara gini deh kita ngeliatnya, tidak punya pengalaman bertanding dengan format ini sebelumnya. Nah, ketika kamu sudah punya pengalaman itu dan berhadapan dengan orang yang belum pernah punya pengalaman di situ sama sekali, itu udah satu advantage banget. Beda-beda ya. Tapi ternyata begitu kita lihat Pasuruan 2 hari ini, juaranya dari Pasuruan loh. Padahal ada musuhnya dari Surabaya. Ada Surabaya. Gila sih, keren sih. Keren. Musuhnya sudah punya pengalaman bertanding dengan format dan ini. Berarti ini pun juga bisa meningkatkan nama kota-kota tersebut yang mungkin nggak pernah muncul nama kota tersebut di nasional atau di regional. Tiba-tiba ada juara. Nah, tiba-tiba kayak Pasuruan, saya nggak pernah dengar dari barista Pasuruan punya titel juara dengan format pertandingan dan standar seperti itu. Iya, betul. Sekarang punya Pasuruan. Ada chance ya. Bagus. Dan itu harus diapresiasi banget sih. Menarik. Oke, guys, ini berhubung saya khawatir baterainya habis ini mati lagi ya, habis ya, mohon maaf nih karena tapi fee-nya tetap full 60 menit dong. Hah? Fee-nya tetap 60 menit kan? Kita tadi emang ngomongin fee, Jet. Nggak ada ngomongin fee loh, Jet. Ya makanmu aja, aku yang ngurus. Ntar ini aja deh, aku traktir yang lain aja deh. Ya boleh deh. Oke, kayak gitu. Thank you, Jet, udah mau meluangkan waktunya. Siap. Ini jam 1 pagi. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Kalau sampai aku ada salah informasi, mohon maaf dulu ya. Jadi kan ini pun juga Ice League ini kan juga baru dibentuk, barang baru. Jadi mungkin kalau mama nanti ada pemahaman sedikit ya, nanti pasti dibenerin lah sama. Nanti kita akan bisa discuss adminnya tadi sesi. Nah kalau mama nanti ternyata dari omongan kita ada isu apa, nanti mungkin adminnya dari SCHI yang bisa mengklarifikasi, meluruskan ya. Oke, tapi ini niat kita adalah kita ingin membantu menyalurkan informasi bahwa Ice League ini seperti apa dan keuntungannya apa buat barista dan apakah setiap kota ini bisa menjadi penyelenggara Ice League ya. Ternyata ini sangat menarik sekali dan mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman barista, bisa membantu untuk bisa maju ke next step selanjutnya. Jadi nggak cuma antar kampung. Kata teman saya, demi industri kopi. Oh iya dong, kita melakukan semua ini demi kemajuan industri kopi Indonesia. Oke? Siap. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Thank you Mas Jet ya. Salam No Cincong.